gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom jemaat House of Glory. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Boleh sama-sama berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari bersama kita mulai ibadah kita. Mari bersama satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh beribadah bersama. Saat ini kami percaya kuasa-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, memulihkan, memberkati setiap kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh bersama membuka hati kami untuk menerima jamahan-Mu. Biarlah hadirat-Mu itu turun atas setiap kami. Kami boleh membawa persembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap menaikkan pujian kami hanya di dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya katakan amin. Mari bersama kita memuji Tuhan, membawa segala pujian yang terbaik bagi Allah kita. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
dan gentar Tuhan menghadapi setiap lawan kami, menghadapi setiap persoalan kami, dalam menghadapi setiap masalah hidup kami. Sebab kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, Engkaulah yang menjadi pembela kami, Engkaulah yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa
saudara, Tuhan berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini, mari kita bawa seluruh beban pergumulan kita kepadanya, karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang sanggup memberi kelepasan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada
Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh sangat yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya di saat kami datang kepadamu Tuhan, kuasa-Mu bekerja memulihkan, memberkati kami dan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku ya Tuhan, berkata, kami mau berkata Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama lebih sungguh katakan, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau sungguh baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Engkau Yesus sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. dalam segala hal yang terjadi. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau berkata, Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami sembah Engkau, sembah Engkau. Ku sembah Engkau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Engkau. Ku sembah Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
sembahkan, ku sembahkan, ya Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Selain kami memuji menyembah Engkau. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kami tahu Tuhan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap kami, melepaskan kami, memberikan kami kesembuhan, memberkati setiap kami Tuhan. Sebab itu kami tidak khawatir Tuhan di dalam-Mu, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan sungguh ajaib bagi setiap kami. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Yes Lord, we worship You Lord. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap waktu, kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu ini, dan kami percaya Tuhan, biarlah Engkau menaruh perkataan-Mu, Engkau menaruh hikmat-Mu, dan biarlah Tuhan kami sama-sama terbangun, dibentuk, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bicara tentang hadirat Tuhan memulihkan keluarga di dalam versi respon yang benar. Saudara, every problem is a gift, without problem we will not grow. Saudara, hari-hari ini saudara, banyak sekali masalah yang kita hadapi, COVID dan lain sebagainya. Mungkin masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saudara, apa yang saudara anggap di dalam setiap ujian atau setiap masalah yang sedang kita hadapi? Saya katakan every problem is a gift, without problem we will not grow. Saudara, setiap masalah adalah suatu hadiah untuk supaya kita bertumbuh. Karena tanpa suatu masalah, mungkin hari ini kita tidak berkembang, mungkin hari ini kita stuck dan bahkan kita mati. Saudara, sekali lagi katakan bahwa pertumbuhan saudara itu membuktikan bahwa saudara dan saya sedang ada di dalam track yang benar. Pertumbuhan menandakan saudara dan saya sedang di dalam kehidupan. Kalau kita nanam pohon, pohon itu tidak bertumbuh, dia cuma jadi itu aja, maka itu pasti pohon mati saudara. Pertumbuhan perlu di dalam hidup saudara dan saya. Maka dari itu every problem is a gift, without problem we will not grow. Berbahagialah saudara pada waktu ini, pada waktu saat-saat ini engkau kalau mengalami yang namanya ketidaknyamanan, yang namanya mungkin masalah di dalam apapun juga. Mungkin ini sakit penyakit, mungkin ini kita bicara tentang masalah keluargamu, mungkin kita bicara tentang mungkin ekonomimu dan lain sebagainya saudara. Saudara, every problem is a gift, without problem we will not grow. Saudara, saya dan istri saya pada waktu awal-awal kami, saya lumayan lama pacaran 5 tahun saudara. Dan kami pacaran di dalam juga dalam tanda kutip kami benar-benar di dalam Tuhan, dan kami mengalami masa pacaran yang benar-benar di dalam
lingkungannya Tuhan. Ya, kami pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, waktu kami menikah, yang namanya pacaran itu lebih indah daripada pernikahan, itu benar saudara. Dan akhirnya puji Tuhannya, setiap struggle, setiap masalah yang terjadi dalam kami, pengenalan kami satu sama lain, padahal sudah 5 tahun loh saudara, ternyata membuat kami semakin hari, kadang mungkin anggur pernikahan itu mungkin mulai habis. Kami tidak perlu sampai berantem yang gimana-gimana, tapi kami satu sama lain, kami punya mindset yang berbeda, bertolak belakang, cara pandang yang berbeda. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, puji Tuhannya itu saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Every problem is a gift. Akhirnya saudara, waktu kami berdua meninggalkan ego kami, masalah boleh terjadi, tapi kami mempunyai Tuhan yang kuasa atas hidup kami. Itu yang mengubah mindset kami, sehingga pada hari-hari ini saudara, apa yang kami alami waktu kami sebagai pernikahan kami, anggur yang hampir habis, mungkin sudah habis waktu itu, hari ini kami seperti orang lebih dari pacaran. Ya, hari ini kami juga sedang sharing tentang apa yang terjadi dalam keluarga kami, menyatukan keluarga-keluarga yang sedang mengalami struggle di dalam pengenalan atas pasangannya masing-masing. Saudara, hari ini adalah sesuatu yang indah. Ada masalah? Ada. Tetapi masalah itu memurnikan kami berdua untuk menjadi lebih sehati, sepikir di dalam Tuhan. Dan saya percaya, saudara pun akan mengalami hal yang sama. Pada waktu hari ini, saudara, pada saat ini, apa yang terjadi dalam keluargamu, itu mungkin anak, istri, suamimu. Saya percaya pada saat kita mengandalkan Tuhan, itu bahan untuk supaya kita punya progres yang lebih baik lagi. Ada amin saudara. Nah saudara, masalahnya sekarang adalah pada waktu saudara mengalami hal seperti itu, mungkin di dalam keuanganmu, mungkin di dalam keluargamu, mungkin di dalam sakit penyakit kesehatanmu, mungkin dalam hal pekerjaanmu, saudara, yang terjadi, respon apa yang saudara sedang hadapi, atau respon seperti apa yang saudara sedang tampilkan di dalam hidup diri saudara. Saya pilihkan saudara respon yang benar. Pada waktu benih ini ditanam, dia kira itu mati saudara, ya. Waktu benih ini ditanam, dia kira semua the end of the world. Mungkin hari ini engkau mengalami hal yang sama. Waktu engkau sedang ditanam, engkau katakan, gelap semua, nggak ada jalan keluar, nggak ada hal-hal yang bisa membuat kita, nggak mungkin engkau nggak ngelihat jalan keluar itu, mungkin sudah jalanmu buntu, saudara. Tetapi saudara ketahui, ternyata saudara sedang ditanam di situ. Dan engkau sedang berevolusi untuk menjadikan suatu pertumbuhan dalam hidup saudara. Tergantung responmu. Maka dari itu dikatakan, apa respon kita terhadap masalah saudara dan saya? Engkau bisa maju atau menyerah. Engkau bisa memperbaiki diri atau engkau lari dalam setiap masalah. Dan puji Tuhan, yang kabar baiknya saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, saya cuma katakan pada jemaat saya bahwa lebih baik mana kamu punya Tuhan, kamu hadapi masalah, atau tanpa Tuhan kamu toh tetap hadapi masalah yang sama. Lebih enak mana? Mengandalkan Tuhan, kita paling tidak tahu ada mujizat di situ, atau kita hadapi semuanya sendiri. You are alone. Gak ada siapa-siapa yang bantu saudara. Gak ada siapa-siapa yang bisa bantu saudara dan saya. Nah, kalau saya pilih adalah respon yang benar adalah saya tidak lari, saya akan maju. Dan saya harap saudara pun memilih hal yang sama. Kita maju di dalam Tuhan. Saudara, kita belajar dari Daud. 1 Samuel 17 ayat 32 dan sampai 49. 1 Samuel 32 sampai 49. Saya akan bacakan untuk saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghalangi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara baca sendiri sampai 49, saudara. Inti yang pertama adalah, saudara, sikap Daud. Daud tidak tawar hati. Daud tidak perlu mengetahui betapa atau berapa kuat Goliat, karena dia tahu berapa kuat Tuhan. Saudara, David didn't need to know Goliath's strength because he already know God's. Ya, dia tahu Tuhannya. Hari ini, saudara, apa yang masalah yang kau hadapi? Kita punya Tuhan. Itu lebih dari cukup. Jangan dikira hamba-hamba Tuhan seperti saya tidak mengalami masalah. Beberapa saat yang lalu, saudara, bulan Desember, benar-benar suatu keadaan yang menghimpit. Banyak pengeluaran terjadi. Banyak kejadian yang benar-benar terjadi waktu Desember, Januari ini. Saudara, ditambah lagi yang sudah terprediksi seperti itu, saya harus mengeluarkan apa? Harus siapkan untuk cicilan mobil, harus siapkan untuk pajak dari mobil, ya. Harus siapkan juga untuk macam-macam, saudara. Itu yang sudah terprediksi. Dan ternyata, saudara, saya mengalami, gigi saya juga Desember itu, November Desember itu mengalami lubang dan pecah, ternyata pecah, saudara. Singkat cerita saya tanya, berapa untuk membetulkan gigi ini? Dan dia menyebutkan suatu angka dan itu besar buat saya. Dan saudara, saya cuma ngucap syukur pada waktu itu. Saya cuma ngomong sama dokter giginya, saya cuma ngomong gini, itu buat saya besar, tapi kalau memang itu harus, ya saya akan lakukan. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus hadapi. Dan saya katakan kepada dia pada waktu itu, dia katakan gini, berapa hari kemudian saya harus balik ke dia, dia katakan seperti ini, tenang, biar saya yang tanggung ini semua. Saya yang akan, Bapak tidak usah bayar, saya yang ngatur semua. Saya cuma ngomong gini, saudara. Mungkin dia lihat pada waktu dia mengemukakan bahwa gigi saya harus dikasih crown dan lain sebagainya. Dia lihat ekspresi saya, apalagi ini Tuhan. Ada masalah, saudara. Ada masalah. Tapi saya tahu, saya punya Tuhan yang kuasa. Nggak perlu saya lihat masalah itu, tetapi saya tahu kita punya Tuhan yang kuasa. Dan saya katakan pada beliau, waktu beliau katakan, biar ini aku yang tanggung. Saya cuma katakan gini,
saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan Anda tidak perlu, karena saya memutuskan jadi hamba Tuhan, tidak perlu saudara untuk Anda melihat bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saudara mau memberkati saya. Enggak. Keputusan menjadi hamba Tuhan adalah keputusan saya, dan kamu atau Anda tidak perlu untuk terlibat di situ atau enggak enak di situ kalau menarik ongkos kepada saya. Tidak. Saya punya Tuhan yang kuasa. Saya punya Tuhan yang mampu untuk melakukan banyak hal. Saudara, saya katakan seperti itu, dan dia katakan, izinkan saya untuk, karena Tuhan sudah gerakkan hati saya, dan saya sudah bicara dengan suami saya, dan memang hal yang seperti ini saya memang dipersiapkan untuk hal-hal kayak gini. Tuhan gerakkan saya. Saudara, Tuhan tahu masalah saudara dan saya. Maka dari itu, hari ini saya katakan, Daud tidak tawar hati dalam gelap. Dia tahu siapa Tuhannya. Saya tahu siapa Tuhanku. Anda pun harus tahu siapa Tuhan saudara, yang mampu untuk mengatasi segala permasalahan saudara. Percayakah saudara bahwa hari depan yang penuh harapan, rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup saudara dan saya? Ada amin saudara? Ada amin. Yakin. Katakan kiri kananmu, aku punya Tuhan yang kuasa, lebih dari masalahku. Aku punya Tuhan yang luar biasa, lebih dari suamiku, mungkin dari istriku, mungkin dari pekerjaanku. Tuhan punya maksud hari ini. Aku ditanam, tapi aku tidak mati, aku bertumbuh. Ada amin saudara. Yang kedua saudara, 1 Samuel 17 ayat 37 dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, Daud percaya atau punya iman kepada Tuhan, sekalipun dalam gelap. Yang dia hadapi dia tidak tahu. Tadi saya sudah bacakan bahwa perlengkapan Saul sudah dipakai. Dia tidak pernah pakai itu. Dia melepaskan itu semua. Dia berjalan, dia tahu punya Tuhan. Itulah iman saudara. Dia tidak perlu tahu seberapa kuat Goliat yang dia harus hadapi. Saudara, dia punya iman. Percaya dia sama Tuhannya. Hari ini seberapa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percayakah engkau pada Tuhan? Punyakah engkau iman? Bisakah engkau katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita punya Tuhan melebihi dari apapun masalah kita. Dalam gelap pun nggak tahu siapa Goliat, seberapa kuat dia. Dia punya iman. Allah yang akan sekali lagi saya katakan, Allah akan melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Yang kedua saudara, Daud percaya, punya iman kepada Tuhan sekalipun dalam gelap. Raksasa di depanmu tidak lebih besar dari Tuhanmu. Raksasa sebesar apapun di hadapanmu tidak lebih besar dari kekuatan Tuhan yang engkau sembah, saudara. Amin. Saudara, ...2021 anak saya lulus kuliah, saudara. Dan waktu sebelumnya, saudara, kalau saya dan istri, karena kami hamba Tuhan, kami menabung. Dan kami berdua dengan berdarah-darah dalam tanda kutip ya saudara. Kami sedang membeli rumah di Surabaya. Kami investasi di situ supaya nanti kalau anak kami kuliah, kami punya tabungan di situ. Dan kami menabung itu. Singkat cerita, kami sudah selesaikan tugas kami menabung untuk rumah itu. Kami benar-benar sudah lunas rumah itu. Kurang lebih
pada waktu itu 500 jutaan, saudara. Dan saya pikir cukuplah untuk hari-hari ini, paling enggak, paling jelek bisa dijual 1 M lah. Saya bisa kontrak rumah, atau paling enggak rumahnya masih bisa ditempati, atau paling enggak kita jual, kita bisa beli mobil untuk kuliah kita nggak perlu pusing lagi. Dan ternyata apa yang kita rencanakan, saudara, itu ternyata blessed. Rumah itu sampai hari ini developernya kolaps, dan rumah itu tidak ada, dan sampai hari ini tetap dalam permasalahan, dan kami tidak tahu bagaimana untuk mengurusnya. Ada masalah? Ada, saudara. Tapi kami punya iman, saudara. 2022 ini, saudara, apa yang kami lakukan? Kami tetap menabung. Kami menabung untuk kuliah anak kami. Dan puji Tuhannya juga anak kami, Michelle, itu pun dia bekerja dan dia menabung sisihkan untuk biaya kuliahnya sendiri, saudara. Kami punya iman. Memang kami nggak ngerti ya apa caranya, mau masuknya juga yang bagus. Tetapi kami tahu, kami punya iman, kami punya Tuhan. Raksasa di depan kami tahu, kami yakin, percaya, pasti terselesaikan dalam nama Yesus. Beberapa saat yang lalu, ternyata ada orang yang juga digerakkan, ada tabungan yang kami bikin, itu supaya menjadi paling tidak untuk kontrak rumah. Ternyata ada orang digerakkan untuk memberkati di dalam kontrak rumah itu. Sekarang ada termasuk di situ kurang lebih ada something lah, sekarang 40-an lah. Dan kami mengucap syukur. Saudara, engkau punya iman. Engkau punya iman, engkau masalah raksasa di depanmu seperti apa. Tapi engkau punya Tuhan yang lebih kuasa dari apapun juga. Saya percaya anak saya pasti kuliah yang terbaik. Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya atau anak-anaknya. Saudara dan saya tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Amin, saudara. Raksasa di depanmu tidak lebih besar dari Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, sekalipun gelap ya, saudara. Yang ketiga dikatakan bahwa Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi Goliat yang besar. Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi Goliat yang besar. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dikatakan 1 Samuel 17:45 dan 46 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi Goliat yang besar. Sudah terjadi? Belum. Saudara, belum terjadi. Tapi dia punya percaya, dia mengandalkan Tuhan. Dikatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sudah terjadi? Belum. Hari ini juga akan menyerahkan engkau. Akan menyerahkan. Belum terjadi, saudara. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Saudara, tadi saya ceritakan di poin yang kedua tadi. Saya sedang menabung untuk anak saya masuk kuliah. Dan saya cerita ini bukan untuk maksud apa-apa. Tapi saya tahu dalam gelap pun saya mengandalkan Tuhan. Saudara, saya juga kepingin dan saya sudah lakukan untuk memelihara arwana, saudara. Ya, saya memelihara arwana, ada kurang lebih kemarin ada 6 ekor, saudara. Dengan harapan bahwa waktu ada orang suka atau jemaat suka atau pengerja atau orang lain suka melihat dari arwana saya dan dia bisa beli itu, dan itu memberkati benar-benar Tuhan. Saya siapkan sarana, saya tidak minta-minta.
tapi itu sarana untuk supaya arwana saya ini bisa menyenangkan orang lain dan bisa menjadi sarana untuk saya diberkati Tuhan. Nah saudara, arwana yang pertama mati saudara. Arwana yang pertama mati pada saat saya persiapan khotbah, dia tahu-tahu loncat kebentur di kaca dari akuarium. Pada saat saya posisi sedang menyiapkan khotbah saudara, ketabrak. Dah Januari saudara, mulai tanggal mungkin sekitar 3, 4, 5 kalau nggak salah seperti itu, mati satu persatu lagi. Jadi pertama yang besar, yang 50 cm, ini arwana super red saudara, harganya kurang lebih sekitar 25 sampai 25 something lebih mungkin dari itu, super red. Mati satu, besoknya mati satu. Ya, keadaan saya sedang apa? Saya sedang pelayanan saudara. Saya sedang pelayanan. Saya sedang lagi pergi untuk ada alat-alat yang saya harus beli untuk menunjang pelayanan kami di Gereja Betani Banjarmasin ini. Mati satu, saya bilang puji Tuhan. Ini yang paling mahal. Besoknya ternyata difotoin sama anak saya, geletak lagi satu lagi, puji Tuhan. Besoknya satu lagi, mati lagi saudara. Dan yang saya pikirkan dalam hati apa? Kalau Tuhan punya maksud, saya tahu. Ya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya tahu bahwa Tuhan punya maksud di dalam setiap problem saya. Saya sedih? Enggak. Saya enggak sedih sama sekali. Karena apa? Saya tahu kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Saya tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Saya tahu kalau Tuhan izinkan seperti itu, ya sudah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya saudara, selalu bersyukur. Dan saya tahu kalau saya andalkan Tuhan saya, masalah saya kecil saudara. Masalah pun saudara yang hadapi hari ini kecil, tidak melebihi kekuatanmu. Sampai mertua saya bilang, wow, nggak apa-apa kamu. Nggak apa-apa, ya sudah. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa apa? Nangis. Kalau nangis itu membuat arwana saya hidup kembali, saya akan nangis. Kalau nggak bisa, buat apa? Jadi saudara, total kurang lebih 60 jutaan saya hilang. Ya, dalam satu waktu ini 60 juta saya hilang. Saya nyesel? Enggak sama sekali. Saya lebih penting pengenalan saya akan Tuhan. Saya lebih penting penghormatan saya kepada Tuhan. Saya lebih penting hati saya serahkan masalahku kepada Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa. Hari ini apapun yang kau hadapi. Yang pertama tadi, Daud, belajar dari Daud, tidak tawar hati di dalam gelap. Yang kedua, dia percaya. Daud percaya, dia punya iman kepada Tuhan sekalipun dalam gelap. Yang terakhir, Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi Goliat yang besar. Engkau punya Tuhan yang lebih besar, lebih dahsyat dari itu. Ada amin. Saudara, akhirnya saudara, 1 Samuel 17 ayat 50 dikatakan bahwa demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuh tanpa pedang di tangan. Saudara, kalau membunuh pasti ada sesuatu benda tajam. Ini enggak perlu benda tajam. Kenapa? Engkau mendatangi masalahmu dengan Tuhan semesta alam, yang mampu untuk mengatasi segala permasalahan apapun yang saudara hadapi hari ini. Ekonomimu, sakit penyakitmu, keluargamu, pekerjaanmu, apapun pertemananmu, apapun saudara yang kau hadapi. Kita punya Tuhan yang besar dan lebih besar dari itu.
Maka dari itu, responmu yang menentukan. Daud di dalam gelap, dia tidak takut. Daud di dalam gelap, meskipun dia tidak tahu apa yang harus dihadapi ke depan, tapi dia tahu Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Tuhan tidak akan melepaskan saudara sendiri. Respon saudara, mau tumbuh, berkembang, berbuah yang manis atau tidak. Hari ini kita belajar seperti itu saudara. Dan saya berharap kita semakin didewasakan. Kita semakin menyukakan hati Tuhan. Kepentingan kita bukan hidup fana kita, tetapi hidup kekal kita. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka baru semua akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Saya berharap seluruh jemaat Betani Sidoarjo mengalami progres. Saudara, ayat di dalam kami ambil ayat emas waktu untuk 2022 ini, saya dapat adalah ayat di mana saya nggak boleh marah, ya, saya nggak boleh marah, dan ternyata saudara, saya ketawa aja ya setiap masalah yang saya hadapi. Dan ternyata tahun-tahun ini saya tahu setiap ayat emas yang kita ambil itu diuji ke dalam kita sendiri. Ada yang jangan marah, ada yang percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ternyata dia dicobai saudara. Dan saya tahu awal tahun saudara dicobai, awal tahun saya juga tidak boleh marah. Ternyata hal-hal yang sama itu diujikan kepada kita. Karena apa? Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dan berbuah, dan buah saudara manis. Amin saudara. Maka dari itu saudara, ucap syukurlah kalau hari ini saudara sedang dalam pencobaan. Every problem is a gift. Without problem, we will not grow. Respon yang benar, saudara. Hari ini, kalau engkau bersama dengan suami, anakmu, satukan hatimu, satukan pikiran, satukan penyembahanmu, satukan doamu. Karena gereja Betani kita sedang dalam satu lingkup apa? Bahwa hadirat Tuhan memulihkan keluarga. Kita kembali ke visi kita, gereja Betani, yaitu gereja di mana keluarga dipulihkan. Maka dari keluarga yang dipulihkan, segala permasalahan itu menjadi keluarga yang benar-benar hal yang kecil, karena kita punya Tuhan yang kuasa. Saya berdoa untuk saudara, saya berdoa untuk kita semua. Tahun akan dilewati, tahun 2022 ini, Tuhan tidak pernah janji untuk langit itu akan selalu biru. Tuhan tidak pernah janji kalau tanpa pencobaan. Tapi Dia cuma berjanji, Dia selalu menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Maka dari itu, tanamkan, sekali lagi saya katakan, tanamkan di dalam hati saudara hari ini. Hari ini, tanamkan di hati saudara. Mari kita punya respon yang benar. Keluarga yang benar. Suami istri saling mendukung. Orang tua dan anak saling mendukung. Sehingga kita semua menjadi keluarga, dalam tanda kutip, Betania yang berbahagia. Amin saudara. Amin. Mari saudara, kita mulai hari ini. Bawa keluargamu untuk mempunyai respon yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami mempunyai respon yang benar Tuhan. Memang gelap, kami tidak tahu apa yang sedang akan dihadapi ke depan. Tapi kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami punya kuasa yang tak terbatas. Kami mengandalkan Engkau.
Dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak pernah menjadi orang yang terpuruk, tetapi orang-orang yang mengandalkan Engkau pasti keluar sebagai pemenang. Materaikan itu di dalam setiap hidup kami dan semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang memaksakan rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami, dan kami mencapai target yang Engkau juga sudah taruh di dalam setiap hidup kami. Semakin bertambah, semakin pengenalan kami akan Engkau semakin dalam, dan hadirat-Mu ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diuntungkan, nama Tuhan dimuliakan atas setiap hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, dengan saya, yang setuju dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Penuhi dia dengan hikmat yang daripada Engkau. Memberkati kesehatannya, pelayanannya, keluarga, seluruh isi rumahnya aman di dalam tangan-Mu. Dan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tak dibiarkan
di Klinik Delta Mutiara hari ini diadakan vaksin booster yang dilakukan oleh masyarakat umum dan Gereja HOG. Berkat tercurah turun atasku, ku bersuka menerima berkat-Mu Tuhan. Minyak tercurah mengurapiku, ajaib dan besarlah kuasa-Nya. Anggur tercurah memenuhiku, sukacitaku melimpah dalam hidupku. Minyak tercurah mengurapiku, ajaib dan besarlah kasih-Nya. Ku bersyukur. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kepada Gereja HOG dan juga Rumah Sakit Delta Mutiara, di mana pagi hari ini saya sudah menjalani vaksin yang ketiga yang kita sebut dengan booster. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk HOG dan Klinik Delta Mutiara karena saya sudah divaksin yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pihak Gereja HOG, terutama kepada Pak Willy Yosef dan kepada Klinik Delta Mutiara yang sudah saya bisa vaksin ketiga ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat House of Glory, kita sama-sama memuji Tuhan, menari dan bernyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya, Dialah Raja di atas segala raja. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja. Oh Yesusku,
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Mari rame-rame memuji Tuhan, musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Musik bambu dengan kulintang. Haleluya, dialah Raja di atas segala raja. Yang percaya bersama saya katakan